kepala Yesus ya waktu dibaptis. Terus ada suara di atas, inilah anak yang kukasihi, gitu ya Pak ya. Kira-kira pada saat itu yang Tuhan itu yang mana Bang? Kalau kami tergantung pemahaman kami ya lah ya. Karena kita beda-beda ini. Tuh. Menurut pemahaman Abang aja Bang. Kami menuhankan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, tiga-tiganya dituhankan. Ya. Oke, udah kena poinnya. Silakan Tad, lanjut Tad. Bang Aini, kalau jawab jangan terlalu jujur. Biasanya dulu Bang, kalau jawaban karena selama ini teman-teman Kristen itu kan suka ngajak umat Islam diskusi lama, bilangnya 3 tapi belum 1 menit udah bilang tapi 1 gitu. Oh jadi 1, enggak ada 3. Nah gitu. Gitu. Itu mengulur waktu. Kalau Abang kan barusan sudah bilang ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, di situ ada 3. Oh ya udah punya 3 Tuhan ya selesai gitu. Ngapain kita lama-lama? Tidak malu mengakuinya bahwa kalau dibilang iya, Abang contoh yang baik untuk Kristen. Saya bilang iya, memang Tuhan saya 3, tapi tergantung pemahaman saya bagaimana kan. Nggak mungkin lagi perjelaskan sama Abang kan, karena kita beda pemahaman gitu. Ya Abang mungkin contoh yang baik untuk Kristen yang lain, yang selama ini kadang kalau ditanya 3 bilangnya 1, kalau dibilang 1 ngejelasinnya 3 gitu. Itu kan yang bikin orang pusing untuk yang berdiskusinya kan. Nah, kalau Abang sudah jujur Tuhannya 3, dari ketiga Tuhanmu salah satunya itu kan manusia kan gitu Bang ya? Iya. Iya. Bener nggak? Nah, salah satu Tuhanmu manusia. Terus yang manusia ini pernah mati kan? Mati dan hidup kembali ya. Dari ketiga Tuhanmu pernah mati 1. Tapi kan dia nggak mati selama-lamanya. Ketika mati 1, iya nggak selama-lamanya. Berarti ketika mati 1 sisa 2, pernah sisa 2. Tetap. Kan nggak mati 1 Bang. Kan hidup lagi. Lah, jadi nggak mati dia. Mati dan hidup kembali. Ketika dia mati. Ya, pas dia mati sisa 2. Tapi begitu dia hidup yang kembali, kami Tuhan 3 kan lagi di kan manusia gitu. itu atau di Yesus itu adalah roh dan ajaran kasihnya gitu, ajaran firman atau firmannya begitu, roh daripada tubuh manusia itu. Nah, iya kan tadi kan 3 dari ketiga Tuhannya kan salah satunya kan manusia. Yang jadi manusia. Yang jadi manusia itu pernah mati selama 3 hari. Tapi kan yang mati itu kan tubuhnya. Nah, ketika Tuhanmu, rohnya kan nggak mati kan Bang? Iya, kematian itu kan ya sama dengan kita. Roh itu kan nggak mati. Sama dengan kita. Iya, betul. Kita juga ketika mati terpisahnya roh dari tubuh. Rohnya nggak mati, tubuhnya yang mati kan gitu. Tapi yang kita bahas bukan tentang esensi antara roh dan tubuh, tentang yang mati. Oke. Gitu loh. Karena sudah dikatakan mati, begitulah definisi dari kematian. Terpisahnya roh dari tubuh kan gitu. Itulah disebut mati. Makanya kan tadi ketika saya bertanya kalau begitu kan salah satu Tuhanmu manusia, maka ketika Tuhanmu yang manusia mati itu kan sisa 2 karena yang manusia ini nggak hidup lagi sebagaimana ketika dia belum mati. Saya perjelaskan Pak. Siap, Zakaria. Bisa saya jelaskan sedikit kan?
kami mengimani kemanusiaan Yesus itu, keilahiannya dan ajarannya dan rohnya. Ketika tubuhnya mati, maka rohnya tetap hidup. Nah, itu yang kami tuhankan. Berarti dia tetap, ya kan? Kalau gitu berarti Anda menuhankan Yesus itu yang bukan Ya, manusia manusia. nggak kami tuhankan, tapi keilahiannya. Paham kan? Oh. Iya. Oh, iya iya. Oke, saya mulai paham. Berarti Anda menuhankan Yesus yang bukan manusia ya. Iya kan? Anda menuhankan Yesus yang bukan manusia, yang manusianya itu bukan Tuhan. Tubuh kemanusiaan Bener nggak? itu di dalam hidup, di dalam Yesus diri yang kita manusia ini ada. bukan Tuhan. Yesus yang Ketika manusianya bukan rohnya Tuhan ada kan? di dalam tubuh manusia itu, maka dia juga sebagai Tuhan. Tapi ketika rohnya meninggalkan tubuhnya dan keilahiannya meninggalkan tubuhnya, maka itulah tubuh. Tapi tetap mengimanin lahiran. Itulah tubuh. Iya, ketika rohnya ada pada diri Yesus, kalau gitu saya tanya deh, Yesus Ya, yang Tuhan, manusia karena ini dia- Tuhan atau bukan? Di dalam tubuh itu ada rohnya. Ya. Ya kalau gitu benar yang tadi dari ketiga Tuhanmu salah satunya manusia. Iya, ketika dia di bumi. Ya, oke. Lah iya. Nah, dari ketiganya pernah mati Yang satu mati. selama 3 hari. Mati tapi tetap hidup kan? Enggak. Ketika kamu Mati mati, itu apa rohmu lawannya juga ikut dari mati? hidup. Ya itu enggak mati kan? Itulah Tidak mati, itu maksudnya. tapi statusnya mati. Iya, itu tubuhnya mati. Iya, yang kita bahas Tuhanmu yang jadi manusia, ada tubuhnya, ada dagingnya, ada Jadi kesimpulannya yang manusia ini Tuhan atau bukan? Itu ya dia Tuhan saat. Ya. Oh, berarti ketika dia bayi juga Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah jadi bayi. Kan waktu Iya. dia bayi ada rohnya. Ya berarti dari ketiga Tuhanmu pernah jadi bayi salah satunya. Balik lagi nggak? Iya. Iya kan? Nah, yang bayi ini ada rohnya berarti bayi Tuhan itu. Iya. Ya udah benar diakui Iya. sama kayak kita. Ya kan enggak ini. Kami kan mengimaninnya kan Ada manusia. ketika roh Allah itu di dalam tubuh Yesus, maka kami menuhankannya. Ketika dia kembali ke surga, kami tetap mengimaninya. Kami menjadikan dia Tuhan juga, gitu loh. Enggak ada yang salah kan? Iya. Iya, makanya ketika dia bayi, ya itu Tuhan Iya. juga. sama sekali atau no. Jadi bagi kalian yang masih Nah, ya itu makanya jangan dipisahkan. Dia Tuhan juga. Nah, yang manusianya nggak itu juga maksud saya termasuk tadi? Tuhan kan? Enggak. Masa nggak paham? Masa nggak paham? Ketika roh itu Ngerti banget. ketika roh itu di dalam tubuh Saya ngerti banget. kemanusiaan Yesus, maka kami memanggil dia Tuhan. Ketika roh itu meninggalkan atau keilahian itu meninggalkan tubuh itu pas 3 hari, yang hanya tubuh yang tersisa, berarti roh daripada Allah itu atau keilahian itu kan meninggalkan tubuh itu. Kami tetap mengimani dan menuhankan roh dan keilahian itu, Ya. gitu loh Bang. Firman itu. Yang Tuhan itu rohnya, yang bukan Tuhan itu Dalam tubuhnya konteks gitu ketika kan? dia meninggalkan tubuh itu, maka ketuhanannya itu karena roh itu meninggalkan tubuhnya. Tapi ketika Ya, abang ini baik banget ngajak diskusi lama-lama. Tadi udah kelar loh.
Enggak, yang rohnya itu yang Tuhan, yang tubuhnya bukan Tuhan, kan gitu tadi penjelasanmu. Iya tuh, kan yang mati itu kan yang jasadnya. Jasadnya itu Tuhan Saya atau bilang bukan? tadi kan ketika, masa nggak ngerti abang? Ketika rohnya meninggalkan jasadnya, berarti roh Tuhan itu kan Ini parah nih. Tenang. Iya, itu jasadnya itu termasuk Tuhan atau bukan? susah memahami. Jadi Jasad tubuh, enggak, saya tanya deh biar simpel. Tubuh Yesus itu ketika Tuhan dia juga hidup, atau bukan? ketika roh itu menghidupkan tubuh itu, maka kami menganggap dia Tuhan. Ngerti kan? Paham kan maksud saya? Rohnya nggak Setelah mati, dia kan? mati, dia bukan Tuhan. Yang tubuhnya, kan saya lagi nanyain Tapi kan yang kami imani tubuhnya. di saat tubuh itu mati, yang kami imani kan rohnya dan keilahiannya. Firman itu, ya kan? Iya. Yang bangkit dari kubur itu beserta tubuhnya atau rohnya aja? Nah, disitulah kami menuhankan dia juga. Ketika roh itu kembali kepada tubuh itu, kami menuhankan. Nah, di situ Ketika roh itu manusia atau kembali bukan? kepada tubuh kemanusiaan Yesus, dia Tuhan. Ngerti kan? Iya, Tuhan itu Abang berbentuk muter-muter. manusia kan? Udah saya jelaskan. Yang bertanya yang muter-muter bukan yang ngejawab. Pertanyaannya itu terus kembali ke situ. Itu makanya apa diskusi itu ke situ-situ aja bang. Sebetulnya kalau abang memahami penjelasan saya pasti abang paham, udah ngerti gitu loh. Masa harus diajarin lagi secara detailnya? Coba saya bertanya satu aja ya. Ustadz Alif kena apa? Mungkin pelanggaran. Coba saya tanya satu. Abang di situ buka Yohanes 8 pasal 15. Saya nggak bawa Alkitab di sini bang. Hah? Saya nggak bawa Alkitab di sini, soalnya nggak lagi di rumah. Saya bacain ya. Ya. Cara untuk mengakali algoritma TikTok supaya video yang kita buat itu bisa dijangkau oleh penonton. Yohanes 8:15 ya Bang ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi maka penghakiman itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ini berarti berdua ya Bang? Kamu juga bisa cari Lanjutkan bang, lanjutkan. Berarti Ya, sebab aku seorang diri, tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya. Yang mengutus itu siapa? Bapak. Ya, yang Ya. diutus Yesus, ya. Bapak sama Yesus sama enggak? Bapak sama Yesus sama enggak? Sebenarnya sama. Kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 itu sama, karena Yesus itu firman dari Bapa itu sendiri. Jadi Ya, sama, ya. satu apa itu nama? Berarti Yesus mengutus Yesus gitu. Enggak gitu juga konsepnya. Kan sama katanya Abang di Yohanes 1 pasal 1. Sama. Abang bertanya karena nggak paham atau bertanya untuk bagaimana nih? Saya bertanya karena nggak paham. Oke, Kalau ketika saya paham, saya nggak bakal bertanya. Abang bilang abang nggak paham kan? Ketika saya menjelaskan nanti abang harus terima karena abang nggak paham. Ya, Ya, kan? saya akan terima. Ya, saya baik Bang orangnya. Ya, Yesus mengutus Yesus gitu ya Bang. Yesus itu adalah firman dari Allah itu sendiri, firman dari Bapa Firman itu sendiri. dari Allah. Oke. Yang roh yang menjadi manusia, yang menyatu ke dalam diri manusia. Roh yang menjadi manusia. Yang Abang Tuhan kan rohnya apa manusianya? Rohnya dong, firman Rohnya. firman itu yang kami tuhankan. Berarti manusianya nggak Abang sembah ya? Tapi ketika roh itu ke dalam tubuh atau kemanusiaan Yesus itu ya dia tetap Tuhan karena roh itu di dalam tubuh itu. Ya.
Berarti roh Tuhan itu ada selamanya di dalam tubuh itu ya, Bang? Nah, seperti yang Abang Alif bilang tadi, ketika roh itu meninggalkan tubuh itu tadi, kan 3 hari itu dia meninggalkan tubuhnya. Nah, itu yang mati, berarti rohnya nggak mati, dia tetap Rohnya hidup. nggak mati ya. Bukan berarti mayat yang kami tuhankan, enggak kan? Karena roh itu tadi tetap hidup abadi dia. Ya. Bakalan mati. Ketika Jadi, pas dia bangkit nggak ada. dari Kalau Bang. banyak yang bilang, Oke. kalau banyak yang Ya, bilang, Bang. Ya, Bang. Ketika Yesus bangkit dari kubur, ya Bang, dia hidup kembali. Bangkit dari kubur nih. Rohnya itu nempel lagi kan ya, Bang? Nempel lagi ya. itu kembali kepada tubuh itu. Kembali ke tubuh itu. Berarti dia menjadi Tuhan lagi ya, Bang? Ya, oke. Ketika roh itu kembali ke tubuh itu kan dia Tubuhnya otomatis Tuhan. jadi Tuhan kan? ya. Ya, oke. Karena Pas saat dia makan, Roh ya itu Bang, satu bentar dalam Bang, tubuh. bentar Bang. Pas dia makan, waktu itu dia kan habis keluar dari kubur tuh lapar tuh, terus makan ikan goreng. Enggak, Itu yang ayatnya di mana itu? bentar Bang. Itu Ditunjukkan, yang ya. merasa kenyangnya itu tubuhnya apa rohnya? Ya tubuhnya, karena dia juga saat itu kan dia masih di dalam itu kan masih dia juga seperti manusia biasa, tapi Ya. ya Loh kan rohnya roh Tuhan. iya roh Tuhan. Ya. Ya. Ya, Jadi- yang merasa kenyang itu pas makan itu rohnya apa tubuhnya? Sebenarnya kalau Abang berpikir yang salah di situ sebenarnya apa? Yang Ketika- salah di situ sebenarnya apa? Ketika roh itu kembali kepada tubuh itu, kepada tubuh kemanusiaan Yesus itu, ya dia di dalam dia itu ada kemanusiaan, Di ketuhanan. dalam dia ada kemanusiaan. Bentar bang. Di dalam dia ada kemanusiaan. Salah bang, kebalik. Di manusia itu ada ketuhanan gitu mungkin bang. Ya satu itu aja lah, mungkin Ya salah. beda. Kalau di dalam dia ada kemanusiaan beda. Ya. Berarti roh itu kemasukan manusia kan ini beda. Gini lah, Bang. Manusia kerasukan roh. Kalau ini kan beda bang. Manusia Betul. itu kerasukan roh. Nah, Itu roh salah yang melasuki manusia itu adalah siapa itu? Karena kita ini kan dihidupkan oleh roh, betul nggak bang? Kita dihidupkan oleh roh, betul nggak bang? Betul. Ketika roh meninggalkan tubuh kita, roh itu tetap hidup atau enggak? Ketika roh meninggalkan tubuh, roh mati. Roh itu mati. Tubuh yang mati, roh enggak Jadi rohnya tetap hidup kan? hidup. Nah harusnya paham abang di situ kan? Ketika Harusnya abang paham. Oke, paham. ya udah, Udah. nggak ada salah kami menuhankan Yesus. Salah. Masalahnya di mana? Karena Yesus manusia. Oke, boleh saya bertanya dulu bang, sebelum kita melanjutkan pertanyaan abang ke saya. Boleh. Oke. Dalam keimanan abang, Tuhan abang itu seperti apa? Dalam keimanan abang, Tuhan abang seperti apa? Oke, saya jawab ya. Laisa kamisli sayun. Allah itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan, dan tidak bisa merendahkan diri, menistakan diri, menjadi seorang manusia yang harus mati terkutuk di kayu salib untuk menebus hukum kutuk Taurat yang dibikin oleh orang-orang ahli penyembah berhala yang berada di Yunani. Jadi Tuhannya umat muslim tidak pernah dan tidak akan sanggup seorang pun bisa menggambarkan muka atau menggambarkan wajah dan Tidak serupa lah ya. Oh ya, itu. Tidak Oke. tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan gitu, Bang. Oke, kita Oke. abang tahu kan yang apa namanya itu batu apa ya? Hajar Aswad ya? Hajar Aswad. Ya. Hajar. Kenapa? Batu Hajar Aswad itu diperanakan atau tidak? Batu Hajar Aswad itu hanyalah batu biasa, batu yang ada di Mekah dan batu Tidak yang diperanakan dan tidak beranak juga kan?
Saya baru dengar kalau batu itu bisa beranak dan Ya. bisa diperanakan. Saya baru dengar itu Bang. Sama seperti Tuhan abang tadi, serupa. Tapi abang bilang tadi nggak serupa dengan apapun, ya kan? Maksud Serupa abang, nggak? maksud abang kita menyembah batu. Nah, harusnya yang saya nggak mau bilang abang menyembah batu juga. Tapi Terus kan apa hubungannya Allah dengan batu? Apa hubungannya? kan serupa kan? Batu itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Nah, begitu Ya. juga dengan Tuhan. Bukan juga begitu dengan Tuhan abang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Serupa nggak? Beda Bang. Ini mau Beda. bahas batu atau mau bahas Tuhan? Batu itu Ya, kan ciptaan Tuhan Bang. Nah, tapi kan serupa nggak dengan Allah itu tadi, dengan Allah abang tadi? Maksud abang Tuhan kami berbentuk batu gitu? Enggak, saya nggak bilang gitu. Oke, ya udah saya bacain dulu ayatnya ya Bang ya. Ya. Bentar saya bacain dulu ayatnya. Batu itu apa dan batu itu siapa? Ya. Ini sebenarnya udah ada di kisah para tuyul ya Bang. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, jadi yang menyembah batu yang diserupakan itu Bang? adalah Gimana kisah ayatnya? para tuyul, kisah para rasul. Ayat keberapa itu? Coba dipamparkan di kamera biar Oke. jelas gitu loh. Biar ada Siap. Ini enak nih. Kalau sama saya gampang Bang, simple. Saya nggak mau yang ribet-ribet Bang. Saya mau orangnya. Ini ya Bang. Ini kita pangpangkan. Kisah para Rasul 4 pasal 11 sampai 12 ya. Baca Bang. Yesus adalah batu yang dibuang oleh kulbang ya. Kulbang itu kuli bangunan. Ini Bang. Nampak nggak Bang? Ya. Ya. Ya, Jadi nampak. ya, yang diserupakan menjadi batu itu yaitu Terus Bang, terus bacanya. Yesus Bang. Saya bilang tadi kan kalau kita membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Itu kan Enggak, bukan Bang. Saya nggak pernah pernyataan. motong-motong Bang. Nggak pernah motong-motong. Ini kan ada Bang. Abang paham nggak tentang ayat itu? Itu Paham. perumpamaan. Itu sebenarnya perumpamaan. Nah, ini adalah Ya. perumpamaan. Oke, kalau ini adalah perumpamaan, tunjukkan datanya atau ayatnya Yesus berfirman dalam umpama. Enggak, itu kan yang ngomong bukan Yesus itu sendiri kan? Iya, makanya tunjukkan. Ada nggak datanya? Contohnya, Iya Bang, santai Bang. Kalau sama saya santai Bang. Tunjukkan datanya kalau Yesus itu berfirman dalam umpama Bang. Maaf Bang, jangan saya agak ngelek apa? Tunjukkan ayatnya atau datanya bahwa Yesus itu berfirmannya dalam perumpamaan. Oh, dia tidak, kalau Yesus berkata atau berfirman, dia tidak bisa atau dikatakan perumpamaan lagi karena dia bicara sendiri Bang. Tapi kan itu tadi perkataan orang, bukan perkataan dia sendiri. Oh, ini firman orang bukan firman Yesus. Itu perkataan orang. Ya, berarti ini Kesaksian firman orang, orang Bang. kan? Ya, berarti ini firman Ya. orang kan? Itu firman itu tidak untuk manusia biasa Bang. Ngerti kan? Firman Jadi itu. untuk manusia gimana? Itu kan kesaksian orang seperti saya contohnya kan, saya Enggak, menyaksikan Bang, gini Bang. Ini Bible ini firman Tuhan atau firman orang? Oke, saya jelaskan Bang ya. Bible itu di dalam Bible itu ada hukum Taurat, kami imani di dalam Alkitab itu atau Bible itu adalah firman itu sendiri. Dan di dalam firman itu ada cerita para nabi dulu, kisah-kisah para nabi, ya kan? Ya, ya. Nah, nggak 100% di dalam Alkitab itu firman Allah semua atau firman Oh, ya coba kalau misalkan nggak 100% Bible ini nggak firman Allah, tunjukkan yang mana yang firman Allah. Seperti Allah berfirman kepada para nabinya, ya kan? Dia berkata ketika Nabi Musa berkata, Allah telah berfirman kepada saya. Nah, itu firman Allah. Ketika agama Yesus Nabi Musa berkata, apa? Agama Nabi Apa? Musa apa? Agama Nabi Musa apa? Di saat itu yang namanya agama Bang tidak ada. Ini parah nih.
menurut abang agama Nabi Tenang, tenang. ada nggak? Kira-kira nih bang, kira-kira menurut abang nih yang cerdas ya, mungkin abang kuliahan ya. Kalau saya dulu nggak pernah kuliah bang. Sama Kira-kira bang, nih. sama. Ya, Kuliahan. udah bang. Ya, kira-kira nih, Nabi Musa kenal nggak dengan Kristen? Yang enggak, Kristen ada karena Kok enggak? Yesus. Pak. Oh enggak, saya pikir kenal. Soalnya ada Allah berfirman ke Nabi Musa bang di situ bang. Emang Oh, emang enggak. Musa, emang Musa kenal dengan Islam? ditinjau ataupun masih diproses oleh Ayo, Ah, emang Musa kenal dengan Islam? kenal. Di mana? Kenapa nangis? Ya di mana datanya? Kenapa nangis? Enggak, coba tunjukkan datanya bahwa Musa itu kenal dengan Islam. Di mana itu bang? Kita Di Al-Quran, iya di mana? di Apa surat kata Musa? An-Nasa. Nah, apa katanya? Cari sendiri sama abang. Masa saya yang harus? Tadi saya bertanya ke abang, saya tunjukkan kitab abang, saya buka di sini. Masa sekarang abang nanya saya yang harus buka? Gimana abang? Abang yang beol, saya yang harus nyebokin ini mah gimana sih abang ini? Berdiri atas kehendak Muhammad atau kehendak siapa? Apa? Islam itu Tenang, tenang. kehendak siapa? Suara abang putus-putus. Islam itu berdiri atas kehendak Nabi Muhammad yang abang yakinin atau bukan adanya Islam? Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, gini loh bang, Ah, Islam itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, itulah makanya ada Islam saat ini. ya, Ya. Padahal Islam itu adanya di abad ke-7, berarti di saat sebelum ada Nabi Muhammad itu berarti masih belum ada yang kena yang namanya Islam itu Oke. bang. Oke. Kalau gitu tunjukkan agamanya Nabi Adam. Tunjukkan agamanya Adam. Tunjukkan agamanya Ibrahim atau Abraham. Tunjukkan Ya. agamanya Musa. Ayo. Di dalam Bible kami, di dalam sejarah, kisah sejarah para nabi, di saat itu yang namanya agama itu adalah masih belum ada. Oh, belum ada agama, berarti ateis semua ya, termasuk Yesus. Yesus ateis ya. Para nabi itu adalah mengikuti atau Oke. mengikuti ajaran Allah sendiri. Ya. Oke. Allah Yesus. Nah, bentar, Bang. Bentar, Bang. Yesus agamanya apa? Yesus di saat itu masih belum punya agama, nggak ada yang Oh, namanya ateis. Ya, oh, Yesus masih ateis pada saat itu ya. Ya saya tidak tahu agamanya apa karena di dalam Bible itu tidak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya Tuhan kalian agamanya ateis ya? Ih, Tuhannya bisa. ateis. Ih, cubit deh. Ih. Berarti Jadi, Kang, kalau Yesus Tuhan- kalau Yesus dikatakan nggak kenal agama, Matius 5:20 gimana bang? Matius 5:20 bang. Yesus bilang maka Dia nggak aku percaya berkata sama data. kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus nih. Ini nge-mention agama nih bang. ya dia lagi mengajarin murid-muridnya di saat itu bang. Loh, tadi katanya di zaman itu nggak ada agama. Adanya Katolik itu dan Kristen itu ketika Yesus berfirman kepada Petrus, dirikan gitu loh, dan jadikan semua bangsa. Enggak, tadi katanya di zaman itu nggak ada agama. Ini ada buktinya. Nah, Ini buktinya ada Waalaikumsalam. agama. ya di saat itu saya rasa Yesus itu tidak punya agama karena dia yang Terus tidak punya firman itu buat agama apa? Firman itu buat agama apa? Terus ini agama apa nih yang dibahas ini? Dulu kan ada ahli Taurat, ahli Taurat kan, agama ahli Taurat kayak entah apalah itu kan, Yudaisme atau apa kan. Tapi yang namanya Islam itu dulu masih belum ada bang, masih belum dikenal. Ya, belum ada. Adanya Islam itu karena adanya Muhammad gitu loh, Ya. Nabi Muhammad. Terus abad pertama Jadi agamanya kalau apa? abang bilang, Bang, bilang Nabi, Ya, Bang. Nabi Musa itu- Yang abad pertama agamanya apa? Agama apa yang abad Apa? di ada abad ke pertama?
Oh, saya kurang paham, Bang. Apa rupanya? Coba. Ini parah nih. Saya nggak paham. Saya bertanya ke Abang. Tenang, tenang. Ada pertama apa? Emang apa, Bang? Di abad pertama itu ada agamanya keripik sampe. Terserah Abang aja ya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Jadi Bang ini murid-murid Yesus itu yang 12 itu semuanya itu bertuhan atau ateis, Bang? Bertuhan. Bertuhan. Murid Yesus bertuhan. Kalau Yesusnya bertuhan enggak, Bang? Enggak. Abang. Yesusnya seorang hamba atau ateis, Bang? Ya dia Tuhan, dia yang mendirikan semua. Enggak, gua tanya, Yesus itu seorang yang bertuhan atau ateis? Dia tidak bertuhan juga, karena dia Tuhan. Oh, jadi ya Yesus itu ateis gitu, enggak bertuhan. Dia Tuhan kok, dia yang kami imani, enggak mungkin. Dia Tuhan untuk kalau agama apa? bertuhan, Ya, dia Tuhan untuk agama apa? Kalau di dalam Bible, dalam konteks Bible, dia Tuhan sebenarnya di segala Dia bangsa. Tuhan untuk agama apa? Modal. Bukan hanya- Dia mau bisa menjawab. jadi Bangsa, Yesus ateis ya. Jadi Yesus siapa yang ateis bilang ya. Siapa yang bilang Yesus ateis? Dia yang punya agama. Ateis Dia- itu kan dia yang mendirikan. ateis itu kan berasal gini, ateis itu kan berasal dari kata a tidak, teis dari kata theos artinya Tuhan, tidak bertuhan. Udahlah Bang, jangan apa? Jangan membuat juga kan. Ateis itu memang orang yang tidak bertuhan artinya. Ini loh, Bang, diskusi ini sebenarnya nggak bermanfaat kali gitu loh. Nggak ada. Yesus nggak ada. Yesus itu orang Dia tuh bisa ngajawab. Loh, Maksudnya curhat. ada pun dari nggak ada yang kita dapat. Gini ya Bang, Ada pun yang kita Yesus itu dapat dari orang atau hantu? Enggak, Yesus itu orang atau hantu? Dia Tuhan kami. Oke, Yesus itu orang Israel atau Tuhan Israel? Tuhan Israel. Oh, bukan orang Israel. Oh, Yesus bukan orang berarti. Menurut abang, definisi Tuhan itu seperti apa kalau menurut abang? El Shaddai, salam, selamat malam. Astagfirullah. Selamat malam. Ya, ini ada Ya, El Shaddai yang bentar, Abang ada El Shaddai yang Alkitabiah nih. El Shaddai ini dia pakai apa? Pakai data terus ya. Bang Ain, di mute dulu sebentar. Saya mau nanya ke Bang El Shaddai ini. Bang El Shaddai, gimana kabarnya? Sehat, Bro? Sehat, puji Tuhan. Puji tukang, sehat ya. Haleluya. Ya, saya mau bertanya ke Bang El Shaddai ya. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman menjadi manusia, betul? Oke, nah gini Bang. Kan itu hanya Iya, terjemahan Bang. bentar, gua belum bertanya, nah gini. Bentar dong. Kan gua bertanya. Betul Ya. nggak? Betul? Nah, terjemahannya kan betul. Iya, dalam konteks ini ada satu yang membuat gua janggal nih ya. Gua penasaran dengan ayat ini ya. Pertanyaan gua, dalam konteks Yohanes 1 pasal 1, siapa yang membangunkan Yesus waktu ketiduran di perahu? Jawab. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan Ya. bagus, oke. Ah, ini pertanyaan bagus. Namanya gini, namanya firman yang menjadi daging. Ya, dia menunjukkan bahwasanya dia datang sebagai manusia, tetapi dia Tuhan. Lu denger nggak? Lu bawa kopi nggak naik ke atas? Bawa kopi nggak? Apa ketinggalan koping lu di angkot? Loh, karena waktu ini kan, dia menunjukkan kuasanya Gua kan pada tadi saat bertanya itu. gini, bre. Pertanyaan gua, weh, dengerin dulu, weh. Ya, oke. Pertanyaan gua, siapa yang membangunkan Yesus waktu ketiduran di perahu, weh? Ini gua baca ayatnya Matius 8 pasal 23, weh. Ya. Lalu Oke. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau
sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus lagi bobo santai, bobo cantik, we. Coba siapa yang banguninnya, we? Yang bertanya kenapa? Gua tadi tanya di Matius 8 pasal 23 nih anjir, siapa yang bangunin waktu dia bobo cantik anjir? Nah, kayak gini Bang ya, artinya si Tuhan Yesus tidur pada waktu itu. Iya, siapa yang banguninnya? Gua tanya, ini lu mabok lu, gua pakai jurus pargo ini anjir. Dunia ya, angin tidak bebek saja kan gitu. Ketika dia bangun, dia bisa anjing gua cakar dulu, cakar juga nih muka lu anjir. Pertanyaan gua siapa yang banguninnya anjir? Gitu. Dia bisa menghentikan angin ribut kan dia dia nggak bisa menghentikan, dia lagi bobo cantik. Gimana sih lu? Oke ya, yang lainnya kita bahas Bang. Kalau udah lu nggak bisa jawab kan? Kan nggak bisa tahu apa kan? Cakar muka lu. Oke, nah, izin saya potong dulu. Nah, bahwasanya dia menghentikan angin ribut. Gimana dia mau menghentikan angin ribut, dia aja masih bobo cantik, ngehe lu anjir, mabok lu. Nah, gitu lah waktu itu, dia bisa menghentikan angin ribut. Kan itu kuasaan itu. Gitu. Udah, izin terkejut. Nah. Oke, nah lagi Bang, pertanyaan saya Bang ini, apa salah satu mujizat yang diberikan oleh situ? Terima kasih Bang ya. Ya, sama-sama Bang, makasih banyak ya Bang. Nah, ini pertanyaan saya. Tidak ada seorang pun yang pertanyaan lu apa? Bisa menjawab pertanyaan saya. Woi, pertanyaan lu apa ngehe? Oke, pertanyaan saya, apa salah satu mujizat yang diberikan oleh situ? Oke. Salah satu mujizat yang Allah berikan kepada Yesus membangkitkan orang mati. Loh. Kenapa? Oke, nah gini Bang. Jangan mengklaim Bang usulan orang. Kok mengklaim? Siapa yang ngelem? Gitu, lu kali yang mabok lem. Lu dari tadi mabok lem anjir lu, mabok lem, wey. Gimana kalau mau dipuji jangan ngelem dulu lu anjir. Lu punya jurus pargo ini anjir. Mana gini Bang, kalau tidak ada Bang bilang ada, tidak ada. Jangan mengklaim Tuhan orang. Siapa yang ngelem di sini anjir? Gua nggak ngelem, gua normal, gua cakar juga muka lu. Wow. Nah gitu Bang, gini Bang ya, secara logikanya Bang. Secara logikanya Bang. Nah, beda kita Bang, pasti beda Tuhannya. Kan gitu. Kita beda Tuhan. Oke, sebentar. Kalau lu meyakini bahwa Tuhan kita berbeda, di dunia ini ada berapa Tuhan? Oke, banyak Tuhan Bang. Tuhan Hindu ada, Tuhan Buddha ada, Tuhan Konghucu ada. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan Kristen, Tuhan Hindu, Tuhan Islam, atau Tuhan Konghucu? Moga Tuhan kami. Mampus lu. Gitu. Gitu. Karena apa kan? Semua juga agama Bang mengklaim Tuhan yang pencipta. Kan gitu. Nah, saya juga bilang Tuhan saya pencipta, kan gitu. Bang juga bilang Tuhan yang pencipta. Nah, kan gitu. Gitu intinya Bang. Yang intinya Bang, Tuhan kami itu Bang tak pernah menurunkan kitab berbahasa Arab, tidak pernah itu. Yang Tuhan kami turunkan itu berbahasa Ibrani. Tidak pernah berbahasa Arab. Allah itu bahasa apa? Hah? Allah itu bahasa apa? Itu bahasa apa? Allah itu bahasa Indonesia. Oh, bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Bukan. Alkitab bahasa apa? Alkitab bahasa apa? Alkitab bahasa Indonesia. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, Alkitab. Bahasa Inggrisnya Bible. Gitu. Coba datanya tunjukkan Alkitab itu bahasa apa, Pi? Tunjukkan datanya, Pi. Menurut KBBI Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab.
Kan itu di KBBI. Nah, lain di KBBI, lain penyematan ini. Gini, Allah itu kami semak sebagai Elohim. Gitu. Bahasa Bataknya di Batak. Gitu. Nih. Ini kan lah ini. Bahasa Ibrani Ini kan lah ini. Enggak, ini kan lah ini. Kita baca dulu mengikuti sejak Ledeker misalnya. Jilid 2 ya yang gue pakai ya. Ini LAI punya. Kita lihat nih pada halaman dengar dulu. Makanya kalau gini Bang. Diam dulu. Kita dari kipas aslinya. Loh. Nah gini ya. Itu kan cuma sudah ini dipelihara ya. Dari Bang El Sadai ini pendeta kah? Pastor, dia pastor. Bang Alfi, itu dia mau mengembalikan ke bahasa aslinya Bang Alfi. Saya mau tanya sama dia. Bersin gua. Pakai Theo saja. Hidung. Ini apa gatal bersin. Kenapa diturunin, Pak? Saya mau tanya padahal. Mabuk dia. DM aja Bang, DM aja Bang saya ini Muslim. Enggak, belum. Oh, Kristen. Tapi saya udah nggak percaya lagi sama Paulus. Gimana dong? Kenapa nggak percaya sama Paulus, Pak? Kan itu rasulnya Kristen. Itu bohong semua, Pak. Makanya saya mau tanya sama dia. Itu pembohong semua. Saya udah tanya beberapa pendeta setiap ibadah. Jawabannya itu cukup percayai aja, nggak usah banyak tanya. Imani ya? Kau yakini Imani aja. selesai. Imani. Iya. Agak lain. Abang ini makanya Kristen nomor apa Bang sebelumnya? untuk sekarang saya cukup percaya Yesus itu utusan aja. Karena selama pengajaran dia bilang dia utusan. Ya. Gini Bang, saya jelasin Bang sedikit ya. Alpi coba buka Yohanes 8 pasal 15 sampai 18 benar. Pi. Saya Miko, benar saya Miko. Itu yang tep-tep benar saya Miko. Yang 8 pasal 15 sampai 18. Sampai 18. 15. Bacain Pi. Yohanes 8 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Saya udah punya Injil juga. Saya baca Injil juga. Justru karena saya baca. Justru karena saya baca. Dan saya dalam tahu dia hanya kitab utusan. Tauratmu. Ya udahlah ngomong. Bacain. Enggak, tadi dia lagi ngomong. Alfi baca, dia ngomong. Selesaikan aja dulu dia ngomongnya, Bang saya itu. Udah, bacain. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Habis. 18. Iya. Saya akui dia nabi, rasul, utusan, dan dia juga nyembah Tuhan Allah. Iya, saya setuju itu. Terus saya setuju setelah Yesus masih ada nabi nggak Bang? Harusnya sih kalimat akan ada roh penghibur setelah dia harusnya ada ya. Bukan, kita nggak bahas roh Bang. Kita bahas nabi. Nah, itu roh penghibur rujukannya ke siapa? Ke Paulus ya, atau ke Nabi Muhammad? Itu gini, makanya kalau saya tanya ke pendeta Paulus itu siapa, mereka juga nggak tahu. Agak gimana gitu. Makanya saya kalau ada pendeta di sini saya mau tanya yang benar-benar pendeta gitu. Coba ajak saya balik lagi untuk ibadah gitu. Karena saya udah seminggu ini nggak ibadah lagi. Baru seminggu Bang. Posisi sekarang Abang nggak bertuhan ya? Posisi sekarang saya bingung, mereka bilang Yesus Tuhan, sedangkan ada kalimat Tuhan tidak bisa digambarkan dan tidak bisa diserupakan. Enggak. Gereja ada gambar. Mereka, tapi Abang sampai sekarang berarti posisi Abang ini nggak bertuhan ya? Tuhan saya Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus.
Oh, Tuhannya Yesus, berarti Bapak ya? Yoi. Oke, lanjut tuh, Vi. Enggak, maksudnya dianya tahu nggak setelah Yesusnya ada nabi atau enggak gitu. Kita nggak bahas roh, kita nggak bahas roh. Saya tahu. Cuman belum ketemu. Tapi memang udah ada gambarannya. Tapi belum semuanya 100% nggak apa-apa kan? Gitu loh. Ya kan yang dimaksud Muslim kan Nabi Muhammad SAW. Oh, enggak juga. Enggak harus gitu. Good morning. Oke, kalau yang abang kan bilang tadi. Lanjut Bang. Ya, tadi kan abang bilang belum yakin 100%. Nah, sekarang menurut abang sesudah Nabi yang dimaksud itu siapa, Bang? Yang sekarang dalam gambaran abang? Belum belajar lagi. Saya belum belajar. Saya beli Al-Quran, cuman belum ada terjemahannya. Mungkin nanti nyari yang ada terjemahannya. Ada Bang, banyak Al-Quran yang banyak terjemahannya. Iya. Belum sempet ke Gramet Bang. Sibuk kerja Bang. Di Android ada Bang? Iya. Belum sempet downloadnya. Kalau saran saya sih Bang, aplikasi. Ya, kalau saran saya, abang mending beli Sirah Nabawiyah aja, pelajari di Sirah Nabawiyah itu kan bahasa Indonesia tuh Sirah Nabawiyah yang versi bukannya pedomannya Al-Quran ya Bang ya? Betul, pedomannya Al-Quran. Saya soalnya gini Bang, saya nggak trust sama Kristen, nggak trust sama pendeta, justru karena dari kitab Biblenya saya baca. Jadi kalau Muslim percaya dengan Al-Quran, saya baca Al-Qurannya dong. Iya, Al-Qurannya, tapi di Sirah Nabawiyah itu seputaran kisahnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Oke, siap bang. Nanti dipelajarin lagi lah Bang ya. Ya, belajar aja Bang. Pendalam aja tentang Islam. Banyak kok Al-Quran yang terjemahan. Kalau mau saya kirim, kalau mau ya. Ada, saya juga punya. Kalau mau. Ya, nanti saya ikutin ini akunnya ya, Bang. Izin follow. Siap. Ya, gini loh. Kita kan di Islam kan cukup tegas ya dalam mengkoridorkan literasi gitu. Al-Quran itu pure wahyu dari Allah, wahyu informasi berupa kalam yang berisi pedoman hidup maupun al-haq, kebenaran-kebenaran yang telah terjadi gitu. Nah, terkait kisah Nabi Muhammad, itu kami koridorkan berbeda Bang. Kalau abang pengen tahu kisah Nabi Muhammad, itu memang tertuangnya di dalam Sirah Nabawiyah. Ini kisah nih ya, mulai dari kelahiran sampai wafatnya. Dan mengenai syariat-syariat yang dibawanya, tentang perkataan Nabi, diamnya Nabi, dan pekerjaannya Nabi, itu memang pure diambil dari hadis. Begitu Bang. Kami cukup tegas dalam mengkoridorkan, bukan berarti kami pisah-pisahkan seenak kehendak kami, tidak. Justru itu yang membedakan mana yang berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi, mana yang berasal dari utusannya. Nah, dia nggak tercampur seperti Bible loh gitu Bang. Kalau Bible kan ya, jadi tulisan merah, tulisan hitam, tulisan merah, tulisan hitam kan tergabung-gabung tuh. Ya. Makanya kami pisah. Saya ini naik sebenarnya, kalau tadi memang beneran pendeta, saya mau tanya itu, kalau dia masih meyakini Bible itu firman, bukan Bang. Karena saya mau tanya dulu ini, Linda sama tulisan semua untuk semuanya. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Oh, Kristen, baik. Ini Huk, Muslim apa Kristen? Huk. Ya udah, saya turunin ya, nggak ada suara. Ini Bang, panggilnya apa nih Bang? Apa sih ini? Kalasin. Bang Kalas. Yes. Ini ada bang saya yang tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Menurut abang ini gimana Bang? Oke. Keselamatan itu merupakan hak masing-masing ya. Kan ada dua jalan. Bang ya. Coba ajak saya lagi untuk percaya lagi, di mana kitab yang dipercaya itu sekarang kan Paulus. Ya. Nah, gimana caranya supaya bisa percaya dengan Paulus saya, di mana surat-suratnya itu yang kontradiksi sama pengajaran selama Yesus hidup.
Coba Bang, kasih saya ayat di mana cerita Paulus itu yang nggak kontradiksi sama pengajaran Yesus. Coba kasih satu aja sih sampel Bang. Kayak contoh hukum Taurat tidak boleh dibatalkan tapi dibatalkan. Oke, contoh kemudian, satu. Oke. Kemudian sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Itu aja Bang. Oke. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Kemudian mana Paulus berbicara tentang hukum Taurat? Di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kalau ada mengatakan bahwa Paulus meniadakan hukum Taurat itu yang mana dulu? Berbicara tentang hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Hukum sipil, hukum moral, dan hukum upacara. Hukum upacara itu yang dimaksud oleh Paulus. Makanya orang Israel saat ini tidak lagi mengorbankan kambing domba sebagai penghapus dosa. Karena itu sudah tergenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Tapi kalau hukum moral, jangan membunuh, jangan berzina, itu kekal itu. Makanya di dalam Roma pasal 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Oke, itu ya. Kemudian, bagaimana kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Pertama, Yesus Tuhan karena dia bisa memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus Tuhan karena dia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Coba bentar bang, Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Ya, sekarang betul. saya tanya ke abang, ya. Tunjukkan satu orang Kristen yang hidupnya kekal tidak pernah mati. Oke. Hidup sekarang yang kekal. Oke. Hidup yang kekal itu. Dilanjut dulu Pi itu Pi. Saya beli. Hidup yang kekal itu yaitu ketika apa? Hari kiamat datang. Ya. Jadi ini belum kiamat, nanti setelah kiamat baru hidup kekal kita nikmati. Sama dengan Al-Qur'anmu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain datang Tuhannya. Saya tanya, apakah Tuhanmu sudah datang? Belum juga kan? Jadi kalian juga sementara menunggu Tuhanmu datang. Sama juga dengan kami. Kami sedang menunggu Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Memberikan hidup yang kekal. Jadi Kian Santang itu ya. Bang. Yesus akan memberikan hidup yang kekal nanti. Pada waktu kedatangan yang kedua kali. Oke, silakan. Bang. Kenapa? Ya, di mana ada perkataan Yesus kalau dia memberikan hidup yang kekal? Oke. Buka di Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Saya baca ya. Anda juga boleh cek di sana. Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi tidak ada rasul atau siapapun yang bisa memberikan hidup yang kekal selain Yesus. Kita kembali. Kalau abang pakai itu, kita kembali ke Yohanes 17 ayat 3, Bang. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus itu. Ya. Ya, itu perkataan tadi dari bang saya, bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang utusan, dan ini selaras dengan Yohanes 17 ayat 3. Sekarang saya bertanya kepada Anda, coba Anda tunjukkan nabi atau utusan bisa memberikan hidup yang kekal, atau aula SVT bisa memberikan hidup yang kekal. Dalilnya kasih tunjuk sama saya. Hidup yang kekal itu kehidupan setelah kiamat kan? Ya, setelah kiamat. Mana dalilnya? Allah akan memberikan hidup yang kekal. Atau nabi ya? Atau nabi? Nabi atau Allah? Nabi kan? Nabi. Mana? Nabi akan memberikan hidup yang kekal. Kalau ada nabi yang bisa memberikan hidup yang kekal, sekarang saya meninggalkan Kristen. Kalau ada, nggak usah. Anda tetap di Kristen nggak perlu bang. Kecuali Yesus. Nggak usah. Di Kristen. Coba Anda tunjukkan nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Mana? Gua nggak suka dikit-dikit kalau bisa menjawab pindah agama. Lu pikir Tuhan itu seperti ganti HP gitu? Makanya jangan tetap di Kristen. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Quran surah berapa? Ini. Mana? Quran surah berapa? Lo kan minta nabi, perkataan nabi mana di Quran? Iya, nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Quran surah berapa?
perkataan Nabi, perkataan yang di Quran itu perkataan Nabi, Allah, Nabi bukan yang perkataan memberikan. Nabi. Nabi Lurusin yang dulu. memberikan seperti Yesus. Nabi, Nah, seperti Nabi Yesus. kan. Aku akan memberikan hidup yang kekal. Mana? Ini surah berapa itu? An Abu Hurairah, diam dulu. Oke, An silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apa? Qala apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ummati, setiap umatku yadkhuluna jannah, pasti masuk jannah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, bertanyalah sahabatnya nih, berkatalah, ya qalu. Ya Bentar dulu, abang Rasulullah. baca bang, abang baca bang, silakan. Dan aku kola itu ya. Kola ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah. Waman kecil nggak terlalu kelihatan. Waman ya aba, qala man ato'ani daqalal jannah, waman asoni faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk jannah, masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang enggan. Ini ada dalilnya. Barang siapa menaatiku, dia akan masuk surga. Apakah itu pemberian Muhammad? Ini kan dari Nabi apakah itu pemberian Muhammad? Apakah itu ini kan dari Nabi nih. Saya tanya, Ini kan dari apakah itu Nabi. pemberian Muhammad? Saya tanya, apakah Iya, itu ini kan dari pemberian Muhammad? Nabi. Oke, Ini dari siapa yang Nabi, Rasulullah. siapa yang memberikan hidup kekal? Nabi atau Allah? Ya jelas hak prerogatif Allah lah. Tapi kan Anda minta dari Nabi. Makanya Agama hanya kita Allah aja, yang Bang. bisa memberikan Agama hidup kita yang aja, kekal Bang. sesuai Agama dengan kita apa aja, yang Bang. Yesus katakan Lurusin di saya Yohanes nih, Bang. 10 ayat Lurusin saya 28. nih, Bang. Agama Saya kita aja, bacakan ya. Bang. Agama kita aja, Bang. Dan Agama kita aja, aku Bang. memberikan hidup yang Bang, kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan Gini, binasa. Nabimu hanya menyampaikan, tetapi yang memberikan hidup yang kekal adalah Allah, sama dengan Yesus. Oke ya, satu. Jadi kalian tidak bisa menunjukkan. Nggak bisa bang. Dia orangnya ngomong nggak pakai kampas rem memang. Yang kedua. Bangkalas. Bang, jangan ke agama yang lain, Bang. Kita aja, Bang. Kita Coba aja, Bang. Kita aja, Bang. jelasin gua. Kita aja, Bang. Masalahnya dia saya. Jelasin gua. Nabi bisa Jelasin gua dari yang ini. Ternyata ya, Nabi hanya coba jelasin sama gua. Bukan coba dia jelasin sama gua ini. Kita Nah, aja, coba Bang. jelasin sama gua dalil yang ini. Kita aja, Auti Bang. di Estin. Jelasin sama gua ini. Bang, kita aja, Bang. Jelasin sama gua Auti de Estin I aionios zon inaginoskosin deton monon aletinon teon kaion apestilas ison kriston. Jelaskan sama gua dalil yang ini. Yohanes 10 ayat 28 saya baca ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Enggak, jelasin gua yang ini. Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Jelasin gua yang ini. Apa yang Anda baca tadi di hadis itu hanya Allah. Itu Muhammad hanya membacakan. Ya, jadi jelas. Jelasin gua yang ini. Ini kita bisa membuktikan Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Tapi saya sudah. Loh, Yesus. tadi sudah dibacakan sama Alfi. Apa yang kamu bantah di situ? Itu bukan Nabi yang memberikan, Allah yang memberikan. Apakah Nabi memberikan hidup Nah, yang kekal? bagaimana di Yohanes 17 ayat 3 tadi? Apakah Bagaimana Nabi di Yohanes 17 ayat 3? Saya tanya, apakah Nabi memberikan hidup yang kekal? Nabi? Bukan. Allah yang memberikan. Sama dengan Yesus. Yesus memberikan hidup yang kekal. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Jangan bohong. Yang kedua, Yesus akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Jangan bohong. Oh, apa ini? Saya baca. Anda boleh cek di sana. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku di sini Yesus, bro. Saya tidak bohong. Anda bisa cek Alkitab. Anda bisa cek ini zaman keterbukaan begini tidak ada yang takia. Saya tidak mau takia. Ya, saya tidak mau takia. Anda baca sendiri. Kalau saya bohong, Anda cek sendiri. Yohanes 10 ayat 28. Bentar. Berdua sama gua, Bang. Yang kekal. Ya udah, sekarang Abang tunjukin satu orang Kristen di dunia ini yang hidupnya kekal. Tadi saya sudah katakan nanti sama dengan di Al-Quranmu.
Oh nanti, buat nanti, ngomong dong dari tadi. Tuhanmu sudah Buat memberikan nanti, gitu dong. Jadi nggak usah ribet-ribet kalau kayak gitu. Konsep di Islam juga nanti kalau udah masuk surga akan kekal di surga. Cuma bedanya kalau konteks dalam keislaman ya, liteng kayak kalian ini akan kekal di neraka, direbus di neraka gitu, Bang. Ngomong dong dari tadi, nangis dulu. Kamu akan mendatangi neraka. Nangis kan? Kalian itu akan kekal di neraka, Bray. Jadi kalian itu tidak akan masuk surga, tidak akan mencicipi nikmatnya surga kalian itu ya. Kacau kalian ini, mau kayak gimana pun juga, mau lari kemanapun juga, kalian itu akan kekal di neraka, nggak bakal mencicipi bau atau harumnya surga kalian itu ya. Jadi nikmati aja kekekalan kalian di dalam api neraka. Kalian itu akan direbus sampai gosong di dalam api neraka. Kasihan ya kalian itu ya. Aduh, Hani. Bangkalasin. Bagian ini cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangkalasin. Ini si Peri ini memang dari dulu ini kan ganti nama supaya naik. Itu satu ya. Kedua nih, Andi, mereka minta dalil. Diam dulu kau sebentar, saya lagi ngomong. Kamu bisa hormati orang ngomong nggak? Oke, silakan. Sorry. Semua nabi yang pernah ada di muka bumi ini, sumber ilmunya, sumber pengetahuannya, ucapannya, kelakuannya itu bersumber dari yang mengutus dia, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu mengajarkan manusia kepada kaumnya supaya bisa hidup kekal. Hidup kekalnya di mana? Alhamdulillah kami Muslim, insya Allah hidup kekalnya di surga. Jadi semua Nabi seperti itu. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus dia. Itu satu, itu jawaban sederhana ya. Itu logis. Yesus itu menyampaikan kaumnya supaya hidup kekal nanti. Itu Yesus tidak pernah berbuat sesuatu tanpa seizin yang mengutus dia. Jadi ilmu dalam diri Yesus itu bersumber dari yang mengutus dia. Tidak pernah Yesus membuat hukum sendiri. Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan Tuhan, menerima firman. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Menerima firman, itulah firmannya inilah yang disampaikan kaumnya supaya bisa hidup kekal nanti. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Apa yang disampaikan Yesus itu kehendak Bapa, bukan kehendak bebas sama dia. Bermukjizat dengan izin yang mengutus dia. Gitu loh. Jadi kalau ada orang seperti si Peri ini mengatakan Yesus itu memberitahukan loh, hidup yang kekal, berarti dia Tuhan. Nah, itu namanya pikiran yang sudah terdoktrin, sudah terasuki virus pagan. Kenapa? Dia makhluk di muka bumi kok menyampaikan. Masa ada makhluk menyampaikan pengajarannya di bumi disebut Tuhan? Jadi mohon maaf ya teman-teman Muslim, hadapi orang kayak begini itu dengan ilmu yang sederhana. Sekarang, waktu Yesus menyampaikan itu kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Anda yang beragama Kristen. Coba Anda jawab. Waktu Yesus menyampaikan itu, hidup kekal itu, Yohanes 17:3, pertanyaannya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Artinya ini, waktu Yesus menyampaikan hidup kekal itu, Yesus adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Jawab Peri. Jangan kemana-mana, jawab itu, silakan. Jawab. Mana dia?
mana dia? Alpi, mana dia? Saya ulang sekali lagi. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Waktu Yesus menyampaikan itu, bahwa hidup kekal itu, Yesus adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Jawab. 2 hitung sampai 10, kalau nggak jawab berarti kali bahlul kuadrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mampus. Berarti di pojokan dia Bang Handi. Begitu diskusi sama Tuan Bahlul, gampang, meludahinya gampang. Nangis dia nangis. Kata Bapak yang di surga, kalau kamu ingin selamat, percayalah bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bapak tidak pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Yang membuat Yesus Tuhan adalah iblis. Sebagaimana yang tertulis di Roma 14:9, Kisah 2:32, mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, diperkuat di konsili di Romawi. Jadi Yesus Tuhan itu ilmunya dari Romawi, bukan dari ilmunya Yesus. 1, 2, gue hitung lagi nih. Mampus kalau ada Andi Selebes, kena kepala lu kan, kena loh. Andi Selebes masuk loh. Dari tadi gue dengar di jalan, masih mau datang besok. Jawab itu. Jawab itu. Waktu Yesus menyampaikan itu, Yesus adalah A. utusan Tuhan, B. Tuhan. Jawab itu. Jawab itu. Waktu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, ya, Nabi Muhammad adalah Nabi, bukan Tuhan. Pertanyaan kepada Anda, waktu Yesus menyampaikan pengajarannya di muka bumi, Yesus adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Jawab. 1, 2, 3, selesai. Andi Selebes lu lawan, enak aja lu. Ini ahlinya di sini. Dari ilmu lu di bawah kaki gua. Dari dulu lu begini gak ada ilmu, ada gua lu mencret kan lu. Ganti nama pakai ini lagi, namanya si Peri. Orang Manado ngana, kiapa ngana dapat takut pak kita? Hah? Kiapa ngana dapat takut? Ngomong dia mana? Bikin toki ngana pepa ladang. Kiapa ngana beriang? Ngomong dia mana? Kurang asam ngana. Sudah Jo? Dari tadi kau merocos saja, mentang-mentang adik Alpi suaranya kecil, yang lain suaranya kecil, merocos saja kau kerjanya ya. Ada debater Kristen yang botak tapi kurang pintar ya, yang bertanya tuh itu aja terus. Kasihan nih debater ini ya, sebentar lagi mungkin akan kembali ke rumah bapak mungkin ya si debater ini. Dia botak udah tua dan ngeyel orangnya, ngeyel. Halo Jordan, yang botak nggak pernah berambut. Udah ini ya, diturunin ya. Sorry ya kan, saya nggak bisa menjawab. Jadi kesimpulannya si Peri kepalanya Gimpe, kemakan omongannya sendiri. Bang Andi, takut dia, banyak kelasinya. Banyak kelasinya. Iya, Gimpe kepalanya. Dengar gua langsung mati kutu. Jangan kan lu Edi saya dengar suara aku langsung mencret kok. Apalagi lu Fer, mainan lu udah paham dari dulu. Oke, lanjut. Terima kasih. Bagaimana netizen, puas Andi Selebes masuk? Puas apa tidak? Netizen, teman-teman di bawah, Andi Selebes masuk, puas apa kagak? Jawab dong, kalau nggak puas saya tambahin lagi nih. Terima kasih kalau puas, lanjut. Kalau Bang Blender bilang berserak.
botak, buka mute lu tak. Woi, gimana? Lu kenal dengan Tuhan lu nggak? Woi, Jontor, Jontor, Jordan Newton. Dulu namanya Jontor, sekarang Jordan. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa aja. Gaya lu, assalamualaikum. Iya dong. Habis saya mau bilang shalom. Salon tutup. Jordan. Iya Bapak. Anak Bapak udah tua pula, kok pira udah Bapak. Biasa aja lo panggilnya. Oh iya Pak. Apa? Bapak lagi. Kamu mau tanya? Iya Tuan. Bukan Tuhan aku. Apa yang mau tanya? Tuhan. Bukan Tuhan. Gini. Tuhan dengan Tuhan sama nggak? Tuhan dengan Tuhan. Beda lah. Beda ya. Kalau Tuhan itu apa? Tuhan itu cuma memimpin atau mengepalai atau menguasai salah satu, misalnya sebidang tanah. Oke, Tuhan ya, Tuhan tanah ya. Ya, Tuan rumah. Oke, kalau Tuhan dia pencipta. Kalau Tuhan dia disebut pencipta dan pemilik langit dan bumi ya. Iyalah. Oke, apakah Yesus itu pencipta? Iya dong. Apa yang dia ciptakan? Segala yang ada yang Bapak lihat. Data bukan congor. Yohanes 1. Yohanes 1. Diam aja dulu. Aduh, gimana sih bertanya atau apa ini? Iya. Nah, gitu dong. Jadi Yohanes 1 ayat 3 dan 10. Baca datanya. Baca sendiri. Aku pertanyaanku apa? Apa yang Yesus ciptakan? Apa yang Yesus ciptakan? Dia. Yohanes 1:3 itu. Oke, Yohanes 1:3 itu kan dikatakan dia yang menciptakan. Dia itu siapa? Dia Yesus firman. Nah, yang berkata siapa di situ? Harusnya yang aku, berkata jangan dia itu adalah Yohanes Pembaptis memberikan Yohanes apa kesaksian. Yesus? Yohanes apa Yesus? Yohanes Jujurlah bos. Yesus. Yohanes tuh Jujurlah. Yang berkata itu siapa? Itu adalah Yohanes. Yesus apa Yohanes? Yohanes. Aduh, gimana? Ya bener lah. Kan nggak mau jujur. Nanti kalau kau bohong, dosa-dosa kau nggak tebus. Kau neraka, jangan bohong, kata Yesus. Yang berkata itu siapa? Yesus. Menyatakan dia itu siapa? Yang berkata itu adalah murid Yesus. Yohanes memberikan kesaksian bahwa dia itu yang adalah firman, sang firman. Kita datang ke dunia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kok bukan Yesus? Iya, dia kan Allah, Pak. Mana Allah? Di mana ada tertulis kapan Yesus dilantik menjadi Tuhan? Kapan dia dilantik? Ada. Kapan Yesus dilantik? Blender izin melantik. Blender izin bentar ya. Yuk. Jadi di situ Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu Yesus yang menjadikan ya Pak, segala sesuatu. Iya. Baik. Kalau Bunda Maria itu termasuk segala sesuatu enggak? Itu lagi. Aduh kan. Aduh Pandi itu lagi. Enggak, tinggal dijawab. Apakah Bunda Maria termasuk satu? Pak Jordan, saya sederhana dong. Ciptaannya mengandung pencipta. Apakah iya dijawab dong, kan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Atau jangan ke Bunda Maria deh. Apakah Pak Yusuf itu termasuk segala sesuatu? Iya. Baik. Jadi berarti Yesus yang menciptakan Pak Yusuf. Iya. Oke, berarti Yesus yang menciptakan bapak tirinya. Enggak mau bilang bapak tiri, bapak sungguh, semua. Oke, baik. Makasih Pak Melendor. Yesus yang menciptakan bapak tirinya. Lanjut. Iya, mana pula? Yesus yang menciptakan bapak tiri yang menimang-nimang Yesus. Cuman itu.
Ya waktu masih bayi. kalian itu. Waktu masih bayi ditimang-timang. Timangannya gini lah. Engkaulah yang menciptakan aku. Dang ding ding dang ding. Gitu-gitulah ya. Ini anak bapak yang ciptakan bapak. Gitu-gitu. Kalau ditimang-timang, kalau masih bayi. Bunda Maria juga gitu. Kalau diciptakan. Ini anak bunda ding dang ting ting tang ting nah. Anak bunda ini. Gitu kan. Kayak gitu jadinya. Masuk akal nggak menurutmu? Caklah lagunya. Ku timang-timang anakku yang telah menciptakan aku. Ku timang-timang anakku yang telah menciptakan aku. Gitu lagunya. Masuk akal nggak kayak gitu? Menciptakan ditimang. Hah? Kalau misalkan dia ciptakan, masuk akal nggak menurut Ko Jordan? Masuk akal loh. Soalnya masuk gini, akal Pak. ya. Bentar dulu. Iya. Karena Abraham aja yang adalah nenek moyangnya, dia katakan dia lebih tua daripada nenek moyangnya, gitu. Dia lebih tua daripada Dia lebih tua daripada nenek moyang. Nenek moyangnya siapa? Ya. Nenek moyangnya siapa? Abraham. Siapa lebih tua? Ya Yesus lah. Yesus lebih tua. Berarti Abraham itu Yesus juga yang ciptakan. Iya dong. Mak, Yesus belum ada saat itu udah bisa ciptakan. Waduh, Mak. Ini kan dia mengambil rupa aja. Dia sudah ada, tapi dia mengambil rupa. Jadi oke. Ya, jadi Yesus itu manggil Abraham apa?